وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bertemu kembali di kajian ini, kajian terusan rutinan kitab atau pembahasan kitab Risalah Ibnu Qayyim ila ahdi ikhwani. Sebagaimana itu terakhir kita bahas 3 pekan lalu, karena 1 pekan saya absen, dan insyaallah dilanjutkan besok pekan depan dengan fikih Syafi'i insyaallah taala. Kita telah membahas tentang kehidupan yang berbahagia, tenang, yaitu ketika kehidupan tersebut itminan, ketenangan itu kepada ilah, kepada Allah, kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan itu insyaallah taala. Dan kalimat yang akan kita bahas dimulai dari kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fahris an yakuna hammuka wahida. Maka berhasratlah, berambisilah agar hammuka an yakuna hammuka wahida, agar engkau, yaitu agar keinginan engkau itu satu saja. Berhasratlah agar keinginan engkau itu satu saja. Apa itu? Wa an yakuna huwa Allahu wa an yakuna huwa Allah wahdah, yaitu hamnya itu adalah Allah azza wa jalla, tujuannya adalah Allah azza wa jalla, keinginannya adalah Allah. Jadi berhasratlah agar tujuanmu itu adalah Allah, ya, di dunia ini, untuk segala perkataan, perbuatan, amalan, tujuannya adalah Allah azza wa jalla. Dan kalau ada tujuan lain, maka endingkan tujuannya kepada Allah azza wa jalla, yaitu akhirkan tujuannya, paling mentoknya adalah, paling ujungnya dan paling topnya adalah kepada Allah azza wa jalla.
Fahadha ghayatu sa'adatil abdi, maka ini adalah puncak kebahagiaannya hamba. Ketika dia menjadikan kehidupannya ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Wa sahibu hadhihi al-hal fi jannatin mu'ajjalatin qabla jannatil akhirah wa fi na'imin 'ajil. Orang yang berada dalam kondisi seperti ini, yang kehidupannya itu ditujukan untuk Allah, apa-apa itu tujuannya adalah lillahi ta'ala, itu berada dalam surga yang disegerakan sebelum surga akhirat. Jadi dia berada di jannah dunia, di surga duniawi yang disegerakan sebelum nanti kalau wafat dia masuk ke surga di akhirat. Wa fi na'imin 'ajil, dia berada di kenikmatan yang disegerakan. Jadi orang-orang yang menjadikan pencapaian akhiratnya adalah akhirat ridha Allah Azza wa Jalla dan kebahagiaan ukhrawi surgawi, maka orang ini bahagia di dunia. Bahagia di dunia. Orang yang menjadikan amalan salehnya itu tujuannya adalah ridha Allah, itu bahagia sebenarnya. Karena cacian dan pujian manusia itu sama baginya. Pujian manusia itu tidak membuatnya ujub, dan cacian manusia tidak membuatnya mundur dari amalan. Inilah orang yang berbahagia. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak berbahagia dan paling tidak berbahagia adalah yang menjadikan amalannya itu untuk selain Allah. Yang menjadikan amalannya itu untuk selain Allah. Kalaupun dia mendapatkan kebahagiaan, itulah kebahagiaan yang semu, yang menawarkan keharusan untuk berbahagia selanjutnya, untuk mencari bahagia selanjutnya, yang seperti anjing yang menjilat-jilat debu untuk mencari air karena kehausannya. Baru mendapatkan beberapa tetes embun sudah begitu bahagia saking hausnya. Namun itu tidak cukup, melainkan dia harus mendapatkan lagi, dan itu tidak membuatnya berada dalam kebahagiaan yang hakiki. Siapapun yang misalnya seseorang dia salat bukan karena Allah Azza wa Jalla, murni salat itu karena misal bentar lagi ada pemilihan lurah misalnya atau apalah, maka dia pun menampakkan kepada manusia salatnya, ya, atau songkoknya. Padahal dahulu nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah kelihatan sholat. Maka dia sholat itu karena apa? Karena masyarakat, karena keinginan diri, untuk ambisi diri untuk di voting oleh masyarakat. Misal, maka ketika dunia itu tidak dia dapatkan dengan sholatnya itu, dia akan kecewa, gitu loh, dan sakit hatinya. Ya, pujian manusia membuat dia ujub, cacian manusia membuat dia mundur dari sholatnya. Jadi orang yang mencari perhatian manusia itu dalam beramal, maka pujian manusia akan membuat dia mengembang hatinya, bukan amalannya. Dan cacian manusia membuat dia gelisah dan mundur, dan berusaha untuk meralat bagaimana caranya supaya manusia itu ridha padanya. Seandainya mencari ridha manusia, seandainya mencari pujian manusia itu adalah tujuan yang baik dalam beramal, tentu pelawak itu adalah orang yang paling berbahagia di Indonesia ini. Dan antum dapatkan pelawak, kenyataannya banyak yang mati, ada yang mati karena narkoba atau minimal kena kasus narkoba. Dan hidupnya kenapa kena narkoba? Kenapa beberapa pelawak kena narkoba, jemaah? Karena enggak puas dengan hidup mereka. Karena mereka selama ini memuaskan orang dan mereka tidak memenuhi kepuasan hatinya. Karena selama ini mereka itu mencari supaya orang suka pada mereka.
maka itu menyiksa sebenarnya. Sebenarnya jadi pelawak itu menyiksa. Itu dunia. Itu azab dunia sebelum akhirat kalau tidak bertaubat. Karena betapa banyak kedustaan, fitnah-fitnah yang dituturkan oleh pelawak. Ya. Sekarang juga ada misalnya acara-acara TV yang ratingnya termasuk paling tinggi, misalnya ada ya, lawakan. Suatu saat akan ada masa-masanya program itu basi. Selalu begitu, pasti begitu. Basi diganti dengan lain, nanti yang udah basi itu nanti beberapa tahun kemudian dikenang oleh orang. Tapi apakah orang-orang itu orang itu senang gitu dengan lawakannya? Taib, apakah kesenangan mereka akan memberikan syafaat di akhirat? Tidak. Taib. Kemudian apakah ada yang menjamin bahwa saya para pelawak yang sedang on fire sekarang nih, yang baik pelawak, stand up komedi atau semisalnya lah, komika dan semisalnya, apakah ada yang menjamin bahwa mereka sekarang sedang bahagia? Tidak, jemaah. Bahkan justru Ana lebih condong, lebih yakin mereka ini sebenarnya sedang memperbudak diri mereka untuk mengisi hati manusia, mencari perhatian pada manusia. Bismillah. Sekiranya ada seseorang yang sholat tahajud di kegelapan di malam hari tanpa seorang pun yang mengetahui kecuali di antara makhluk Allah Azza wa Jalla, kecuali malaikat ya, pencatat amal, atau mungkin sebagian dari jin yang gaib ya, dan bagi manusia ini mengetahuinya, tapi anggap tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Taib. Siapa dia apakah dia sedang mengisi kepuasan orang di situ? Tidak. Dia sedang mencharging imannya, dia sedang mencari ridha Allah, dia sedang menginginkan agar hatinya itu terbenahi. Siapa yang dapat manfaat? Dirinya. Akhirnya menjadi balance, enak, alhamdulillah. Dan dia tidak membutuhkan effort strategi untuk melawak, untuk mencari ridha manusia dengan itu. Kayak istiqamah itu tidak akan bisa terjadi dengan sahih kecuali dengan ikhlas. Kecuali dengan ikhlas. Orang yang kalau dipuji kemudian makin mengembang kempis, dia kalaupun istiqamah karena ada pujian supaya dia ujub. Dan kalau misalnya dia dicaci kemudian dia mundur, karena memang tidak mungkin dia bisa istiqamah karena dia tidak ikhlas. Maka ini jannatud dunya. Inilah surga dunia secara ma'nawi, yaitu ketika seseorang benar-benar berusaha untuk beribadah kepada Allah saja, yaitu mencurahkan semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kama qala ba'dul wajidin, sebagaimana sebagian orang wajidin di sini orang yang mendapatkan kelezatan ini ya. Kata Ibnu Qayyim, sebagaimana kata orang yang telah pernah mendapatkan kelezatan seperti ini, kata mereka ini, innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aishin thayyib. Ada terbitan di kalbu saya beberapa masa itu, saya berkata dengan kalbu saya merasa seandainya penghuni surga itu merasakan seperti saya sekarang, betapa indahnya surga itu. Artinya begini jemaah. Gini, ada masa-masanya kadang-kadang iman kita itu lagi naik. Biasanya iman kalau lagi naik itu pas lagi kena musibah. Ya, pas lagi kena musibah, ada ujian, nggak ada jalan lain kecuali Allah. Nah di situ baru ngeh tuh, baru ingat dosa-dosa, baru ingat bahwasanya hanya Allah yang maha kuasa. Nah di situ tuh imannya naik. Akhirnya dia sholat sampai nangis, tahajud, minta sama Allah. Udah nggak berharap sama makhluk manapun. Khalas, udah nggak ada jalan lagi. Di momentum seperti ini sebenarnya selezat-lezat momentum, seindah-indah keadaan yang mungkin ketika kita kenang, kita akan mengatakan, ada pernah saya itu punya memori, kenangan yang mana saya ngerasa seandainya penghuni surga merasakan kelezatan seperti saya itu, pasti penghuni surga juga ngerasain enak. Artinya kita ngerasa inilah surga dunia. Jadi surga dunia itu yang hakiki maknawi, itu bukanlah bergelimangnya dengan harta, kebanggaan piala-piala,
guci-guci besar di teras dan juga ruang tamu. Enggak. Itu israf, bisa aja israf. Itu malah bisa berlebihan kalau memang terlampaui batas. Tapi surga dunia yang ma'nawi, yang hakiki adalah ketika seseorang bisa merealisasikan tauhid hanya kepada Allah dalam segala ibadahnya. Dan itu mungkin momentum yang tidak banyak kita dapatkan pada diri kita, tapi pernah minimal berkali-kali insyaallah. Dan semoga di sisa umur kita ya kita merasakan selalu itu insyaallah. Ya salat kita, sedekah kita nanti, puasa kita nanti di bulan Ramadan dan puasa sunnah misalnya. Ya. Jannatul dunia, surga dunia seperti itu. Kemudian waqala akhar, sebagian berkata, innahu la yamurru bil qalbi awqatun yarqusu fiha tarba atau tarba. Ada sebagian ulama lain mengatakan hati ini pernah terjadi pernah masuk ke momentum-momentum yang mana membuat hati ini tuh menari kegirangan. Hati ini menari kegirangan. Ya. Apa maksudnya menari kegirangan? Yaitu merasakan kebahagiaan yang sangat agung, ya. Kapan? Ketika berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dekat pada Allah Azza wa Jalla aman rasanya. Iya, sangat aman karena Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, itu yang menjaga kita gitu loh. Kalau misalnya kita Ustadz ini konvoy ya sama timnya, kemudian dikawal oleh polisi militer. Merasa aman gak Pak? Aman banget. Tapi mungkin gak kecelakaan? Ya mungkin manusia ya. Tapi itu baru manusia gitu loh. Tapi kalau kita merasa aman karena Allah yang menjaga kita, itu sebenarnya tingkat keimanan yang luar biasa itu. Tingkat tawakal yang luar biasa. Ya, ini kebahagiaan seperti kalbu kita tuh seperti menari kesenangan, kebahagiaan, sangat bahagia menari. Menari di sini bukan menari seperti jogetnya orang fasik, bukan. Maksudnya enak banget rasanya kalbu kita ketika dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ajaibnya kerap kali itu baru dirasakan ketika apa? Ketika kita habis ngelakuin dosa yang besar yang kita sesali atau dapat musibah. Enggak. Pas lagi seneng kerap kali enggak kayak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang senang lupa. Ya. Sedangkan kerap kali orang yang, makanya kata sebagian ulama, di antara fitnah pakai ta, kecerdasan bagi orang yang berilmu adalah kecerdasan bagi orang yang berilmu, yaitu yang dia maksiatnya itu membuat dia semakin dekat pada Allah. Maksiatnya dia membuat dia semakin dekat kepada Allah. Bagaimana itu bisa kayak gitu? Ya dia bermaksiat kemudian sadar, insaf, taubat, semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibarat orang yang tadinya berjalan biasa, ya, orang tadinya berjalan biasa, datar aja gitu jalannya. Ada kalanya Allah Ta'ala ingin menjadikan seseorang terjerumus ke dalam maksiat karena Allah sayang sama dia. Ada kalanya seseorang Allah Ta'ala jerumuskan seorang itu ke maksiat karena Allah sayang sama dia. Karena orang ini, waalaikumsalam, memiliki apa? Memiliki perjalanan hidup yang so-so gitu, yang fine-fine aja. Maksudnya ya standar aja gitu. Standar. Kemudian Allah Ta'ala uji dia dengan maksiat. Dan semua manusia itu pasti pernah bermaksiat. Ya, kecil maupun besar. Kecuali para rasul, mereka tidak berdosa besar. Adapun dosa kecil mereka ada, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berikan peringatan dan Allah maafkan.
Ya, itu para rasul, para nabi dan rasul. Taib. Maka orang ini Allah ingin angkat derajatnya. Maka Allah takdirkan dia diuji dengan maksiat. Baik sekali maupun berkali-kali. Jatuh. Mungkin terjatuh lagi sampai akhirnya dia sadar bahwasanya ini bukan saya. Saya biasanya enggak serendah ini, kata orang yang punya ilmu ini. Akhirnya dengan itu pun dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan membersihkan semua maksiat itu dengan istighfar, taubat, sedekah dan seterusnya dari kafarat. Maka semakin meninggi, bahkan lebih tinggi daripada posisi sebelumnya sebelum maksiat. Iya. Itu jika maksiat bisa menjadi suatu maksiat bisa berhikmah rahmat jika ada taubat setelahnya. Adapun jika maksiat diterus menerus tanpa taubat dan selalu taswif, maka ini khawatirnya menjadi apa? Ini yang disebut tulul amal atau tulul amad, wa tala alaihimul amad, yaitu masanya panjang, mereka terus kayak gitu. Yang ini faqasat qulubuhum, akan menjadi apa? Kalbunya menjadi keras. Nah, kalau udah kalbu keras, kallabal rana ala qulubihim, yaitu menjadi ron itu udah ketutup semua hatinya. Kalau udah ketutup, nah ini udah susah untuk naik derajat, susah taubat. Ya, bukan berarti semua maksiat itu menjadi rahmat, bukan gitu. Bagi orang yang taubat berarti maksiatnya rahmat buat dia. Ya, begitu. Ya. Taib. Wa qala akhar, sebagian berkata, masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyabu ma fiha. Masakinu ahli dunya kharaju minad dunya. Ya. Ada orang ahli dunia, yaitu penghuni dunia, mereka miskin. Ya. Orang-orang miskin dari kalangan dunia, ahli dunia, yaitu kita di penduduk dunia, orang miskin. Mereka keluar dari dunia. Maksudnya keluar dari dunia bukan meninggal, bukan. Tapi maksudnya adalah mereka ada di dunia, tapi alam hati mereka itu bukan di dunia, gitu loh. Alam hati mereka bukan di dunia. Mereka keluar dari dunia. Orang-orang miskin di ahli dunia, mereka keluar dari dunia. Sedangkan madzaqu, apa yang mereka rasakan, atyabu ma fid dunya. Sedangkan apa yang mereka rasakan itu lebih indah, lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Ana ulangi jemaah. Orang-orang miskin di dunia ini ada ini enggak semua orang miskin, enggak. Ada orang miskin, ada orang-orang miskin di dunia ini yang mereka keluar dari dunia. Di sini keluar dari dunia bukan jasadnya keluar dari dunia atau rohnya enggak, bukan mati, bukan. Tetapi seperti ada alam qalbi, alam hati yang bukan di konteks keduniaan lagi, khalas. Keluar dari konteks keduniaan menuju konteks akhirat. Wa madzaqu, dan apa yang mereka, meskipun mereka udah enggak mikirin lagi tentang tetek bebek dunia, enggak. Apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana ridha, bagaimana supaya Allah ridha padanya. Bagaimana supaya dia selamat di akhirat. Ya, ini bukan berarti meninggal dunia, bukan berarti meninggalkan dunia. Bukan. Tetap orang-orang seperti ini berusaha mencari nafkah, berusaha. Enggak, tapi hatinya itu udah enggak mikirin rendahnya dunia, enggak. Tapi sekalipun mereka itu enggak di dunia kalbunya, madzaqu, apa yang mereka kecap, apa yang mereka rasakan, atyabu ma fid dunya, apa yang mereka rasakan itu lebih baik dari apa yang ada di dunia. Qila lahu, dikatakan padanya, wa ma atyabu ma fiha, atau apa yang mereka rasakan adalah hal yang terbaik dari apa yang ada di dunia. Anggaplah ada di dunia yang terbaik dari apa yang di dunia.
Ya, jadi mereka hatinya udah keluar dunia dan mereka tetap merasakan yang terbaik dari dunia. Wa ma atyabu ma fiha, apa itu yang terbaik dari dunia? Dari apa yang di dunia? Maka dikatakan ma'rifatullah, mengenal Allah, mahabbatuh, mencintai Allah, wal unsu biqurbih, merasa senang berdekatan dengan Allah, wasyauqu ila liqa'ih, dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Mengenal Allah satu. Kalau kata mereka tak kenal maka tak sayang gitu. Mengenal Allah. Seseorang kalau semakin kita kenal manusia nih, semakin kita kenal, kita lihat ketemu nggak aibnya, Pak? Kira-kira semakin kenal, Pak, ketemu nggak aibnya? Ketemu. Awal-awal mungkin nggak. Awal-awal mungkin nggak. Ustadz misalnya, atau penuntut ilmu, atau mungkin bapak jemaah sekalian, awal-awal nggak ketemu aibnya, ya nggak? Tapi kan makin kita dekat, makin ngobrol, Pak, ke rumahnya, mulai ketemu aibnya. Manusia itu semakin kita kenal, semakin kita waspada akannya gitu loh. Itu manusia. Ya bukan berarti langsung kemudian kita jauhi, apa, kita anggap dia musuh, enggak gitu juga. Ya istri contohnya istri aja, pasangan aja gitu loh. Dulu kan waktu awal nikah mungkin kita melihat kesempurnaan, wah ini masya Allah ini the best woman. Lama-lama ya antum tahu sendiri sekarang gimana gitu. Ya lama-lama ketahui ya, dan begitu juga sebaliknya, Pak. Sebaliknya gitu juga ya. Nah, itu manusia, semakin kita kenal semakin tahu kesalahannya, aibnya, kebobrokannya, kekurangannya. Allah Ta'ala semakin kita kenal semakin kita ketahui kesempurnaannya. Nggak ada kekurangan, kecacatannya sama sekali. Gimana nggak bahagia tuh? Kita kan kalau mengenal seseorang, ya semakin kita kenal semakin banyak aibnya, bahagia nggak kita? Ya nggak bahagia, ya dia ternyata kayak gini, ya bener kan, tuh kan baru ketahuan, tuh kan, ya. Nah, tapi kalau misalnya Allah, semakin kita mengenal asma dan sifatnya, semakin kita kenal hukum-hukum syariat, semakin kita dekat padanya, wah ternyata masya Allah. Semakin banyak ujian hidup, kemudian kita semakin dekat sama Allah, kita dapatkan ternyata Allah maha sempurna dengan segala sifatnya, masya Allah. Itu mengenal Allah. Itu mengenal Allah. Makanya seperti kita kalau mengenal Allah Azza wa Jalla, itu udah, dunia itu nggak ada apa-apanya. Karena Allah Khaliq, mencipta langit bumi, nggak ada apa-apanya dunia itu. Kalau udah kita membicarakan tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, seberapa sih harga dunia ini gitu loh. Yang kecil bagi Allah Azza wa Jalla, hina bagi Allah Azza wa Jalla, kecuali zikir, ilmu syar'i, dan apa-apa yang menyelamatkan akhirat. Kemudian wa mahabbatuh, yang kedua, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau udah cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama dan sifatnya, dan mencintai beramal lillah, mencintai amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan anjurkan. Kemudian kalaupun mencintai makhluk, dia mencintainya karena Allah, dan dia mencintai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk dia cintai. Semuanya itu barometernya adalah apakah Allah ridho atau tidak dengan amalan saya ini. Itu khalas, itu realnya atau alamnya udah beda. Udah beda itu. Iya. Dia udah gak mikirin omongan orang lagi cuma. Tapi orang Indonesia ini adalah termasuk orang-orang yang pusing mikirin omongan tetangga orang nih. Beda dengan sebagian orang luar negeri. Kalau orang luar negeri kadang-kadang gak gitu. Kita ini masih masya Allah ya. Nggak mau pusing dengan bukan nggak pusing, takut dengan omongan tetangga atau takut dengan omongan orang. Ya, dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun mencintai seseorang, dia bukan mencintai orang itu karena zatnya, melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua.
Yang ketiga wal unsu biqurbihi, yaitu al uns. Uns itu merasa senang. Anis itu ramah. Ya. Anis bahasa Arab itu artinya ramah. Jadi orang yang memiliki sifat uns maka dia ramah, jinak, lunak, supel, itu uns, itu anis. Ya. Nggak usah dikaitin sama 2 tahun lagi Pak, itu masih ya. Nah al-uns biqurbih, yaitu merasa senang dan ramah gitu ketika dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Gimana kayak ini? Merasa ramah, senang ketika dekat sama Allah. Apa contohnya coba? Coba contohin. Gimana Pak? Gabung sama seseorang. Nah itu contoh kemanusiaan deh ya. Misal kagum sama seseorang karena sifat baiknya gitu kan, kita deketin, ternyata orang ini emang baik gitu, tutur katanya bagus, kita makin senang deket sama dia ya. Memang ada mungkin kesalahannya, tapi itu tertutupi dengan kebaikannya. Nah ketika kita dekat sama dia pasti kita senang. Kalau kita senang tuh mesti kita tuh juga pengen sama orang tuh juga enak gitu loh. Gimana Pak? Gimana cara ngomonginnya? Ya seperti itulah. Ya. Oke. Kalau misalnya sholat berjamaah, ya Pak ya. Tahu gini, saya melihat jemaah di sini Al-Muhajir, masya Allah. Jumhurnya itu memang bapak-bapak yang udah bukan bapak-bapak lagi, udah kakek-kakek mungkin. Ya. Karena saya temukan bapak-bapak yang sudah bukan bapak-bapak lagi, capek juga kalau saya istilahin gini, ya mbah-mbah misalnya, udah kadang ketemu sama yang setua dengannya di kajian bareng gitu, kemudian salaman, ngobrol bareng, saling sapa satu sama lain, ada sifat uns. Uns itu dekat, ramah, seneng gitu loh. Ya, pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah karena ketika itu dekat sama Allah. Sisi apa dekat sama Allah? Yaitu menuntut ilmu bareng, sholat berjamaah bareng. Iya. Dari saya nggak menghitung berapa masjid yang menjadi ladang kajian rutin di Bekasi dan Jakarta, saya nggak hitung Pak. Tetapi di Masjid Al-Muhajirin ini yang pertama kali tahun berapa Pak Panji? 2017 ya? Ya berarti 5 tahun ini berarti. Nah itu saya baru mendapatkan di sini yang belum ada semisal ini, coba dari segi apa? Dari segi jumhurnya yang bukan bapak-bapak lagi. Iya. Rata-rata audiens saya itu 40 ke bawah gitu. Ya. Ya mungkin Pak Amin 40 ke bawah Pak Amin. Insyaallah spiritnya masya Allah Pak Amin. Maksud 37 27. Masya Allah Pak Amin. Nah itu, tapi saya melihat kalau misalnya jemaah-jemaah rata-rata malah semakin berusia itu semakin apa adanya gitu, bukan jadi ada apa adanya, ya memang pengen denger aja gitu, nggak ada keinginan lain, nggak ada, ya khalas pengen beramal gitu loh. Ya saya merasakan malah lebih ada kedekatan yang walaupun ya tentu usianya berbeda kita ya Pak. Tapi masya Allah di situ ada sisi uns gitu, ya seneng gitu loh, seneng sehingga kita bisa istiqomah loh Pak sampai 5 tahun.
Ya pertama kali Pak Haji sama siapa waktu itu ke Masjid Hijau? Nah, udah pindah Kalimantan beliau atau Sumatera? Jogja. Sama satu lagi kalau salah Pak, bertiga apa berdua? Pak Sarno. Bertiga Pak ya. Itu di Masjid Hijau 2017 Pak ya. Itu masih keinget saya tuh. Request buat kajian. Iya. Hah? Gimana? Waktu itu masih hari kain ya. Ini Bapak ukit supaya terjadi lagi atau gimana Pak? Alhamdulillah ya. Iya ketika itu saya masih suka ngasih, sekarang udah agak pelit sedikit Pak saya. Nah saat itu ya. Juga kajian itu semur jengkol, kajian semur jengkol lagi apa namanya yang Ahad pagi, masya Allah ya. Kajian semur jengkol. Ya tapi kan masya Allah gitu rasanya, ternyata bisa 5 tahun ini, padahal ya dulunya tidak seperti ini masjidnya gitu. Alhamdulillah berkembang, masya Allah lah. Ya alhamdulillah. Ya kita bisa betah, kenapa coba sekalian? Ya karena ada sisi uns di sini, yaitu senang gitu loh, saling berdekatan. Itu yang ketiga. Dan itu rasanya enak ya. Seperti ada di alam lain. Sekarang saya tanya coba, antum cari dunia nggak dari ana nggak ngasih apa-apa kan? Tapi Pak Haji sama DKM ngasih ana sesuatu, tapi itu hal lain ya. Kenapa ana bisa kesini? Ana juga ini, kalau antum tahu Pak, ana ini udah dikerok Pak ya. Udah masya Allah batuk-batuk. Sana udah dikerok 2 jilid saya. Senin dikerok. Tadi Senin Kamis saya dikerok, masya Allah. Tadi murojaah dikerok sama ibu di Kalibata. Merah hitam bahkan. Alhamdulillah. Tapi saya bela-belain tetap kesini, alhamdulillah. Dan juga tadi siang juga pergi karena ke Senayan. Alhamdulillah. Karena memang ada keinginan untuk bertemu kembali dengan teman-teman, dengan ikhwan-ikhwan yang ngaji, kerinduan yang masya Allah. Wallahi ana minta sama Allah, entah tadi subuh atau tadi malam, dan ana hari-hari itu setelah pulang umrah itu ana dari Senin, Selasa, Rabu itu ana nggak ada kajian, semua kajian ana tutup lah, udah nggak kuat karena batuk-batuk. Tapi ana minta sama Allah tadi malam atau tadi subuh, ya Allah saya masih pengen ngajar. Wallahi tadi malam ana sampai baru bisa tidur itu jam 1:30 atau jam 2. Ana minta sama Allah ini, apakah emang udah mau ajal atau gimana, kok rasanya gak enak banget gitu. Terus ana minta sama Allah, ya Allah saya pengen tetap panjangin usia dalam ketaatan. Masih pengen ngajar, masih pengen ketemu dengan teman-teman yang biasa bareng-bareng ngaji gitu. Dan ini sejujurnya sangat kurang tidur ana, tapi ana kok nggak ngantuk gitu. Tapi wallah alam ini penyakit apa, wallah alam. Ya semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Hanya karena minum soda di daerah Taif ketika di Saudi kemarin, dingin, kecapean, minum soda karena habis makan nasi kebuli ya. Ya udah seminggu ini kalau seperti ini, semoga Allah percepat kesembuhan sehingga ana bisa normal kali. Tapi insyaallah ketemu jemaah sekalian udah senang hati ana, alhamdulillah ya. Iya segar sementara. Makanya ada request jahe Pak ya. Kemudian yang keempat, wasyauqu ila liqa'ih, dan juga rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Taib, sekarang kerinduan kita ada kerinduan manusiawi, tabi'i, kerinduan kepada keluarga, itu manusiawi, tidak masalah itu. Asal tidak berlebihan tidak masalah. Kepada kekasih istri yaitu. Kemudian kerinduan kepada kampung halaman, homesick atau semisalnya namanya, maka yang seperti ini manusiawi, tabi'i. Nabi SAW juga rindu akan Mekah, ya, ketika di Madinah. Ini manusiawi. Bahkan tanpa ini ya nggak jadi manusia. Coba manusia nggak rindu sama keluarga gimana itu? Ya kan nggak bagus gitu kan, nggak benar, nggak sesuai dengan sunatullah gitu. Tetapi kerinduan kepada makhluk itu ada koridor dan batasannya. Nah,
Sedangkan yang sebenarnya wajib itu adalah kerinduan untuk bertemu Allah. Masalahnya, siapa yang rindu pada Allah? Gimana rindu pada Allah sementara dosa-dosa kita kayak gini, jemaah sekalian? Apa benar kita rindu sama Allah? Nah, itu dia pertanyaan yang dijawab malu kita. Karena gini loh, jangankan sama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang kita itu harus beribadah kepadanya setiap saat. Manusia aja gitu. Kita kalau punya salah sama orang, ini lewat gang ini nih, satu gang mau papasan, kita udah ada dia. Ayo, kita ada salah sama dia, entah utang belum bayar, entah habis apalah gitulah kesalahan. Menghindar lewat jalan lain atau belagak pilon, belagak jalan tapi kita kayak gini. Ya kan? Yang penting jangan sampai kontak mata, atau jangan sampai ketemu, atau jangan sampai dia tahu siapa kita, atau belagak pakai masker, pakai helm. Ya kan? Tuh. Karena apa? Kita punya salah. Padahal salahnya mungkin sekali. Iya. Ngapain mecahin kaca rumah dia misalnya, atau ngejitak anaknya misalnya, atau ngejewer anaknya karena bandel di masjid, gak enak pas ketemu bapaknya, gak enak gitu kan. Iya. Atau ngegibahin dia gitu. Nah itu baru dosa sekali itu aja udah gak enak. Padahal ketemu manusia, ini manusia gak tahu apa-apa, mungkin gak ngapa-ngapain kita udah ngehindar. Sekarang bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Dosa kita seberapa jemaah? Anda bukan mengajak supaya udahlah nggak usah kangen, nggak usah rindu sama Allah, bukan gitu. Maksudnya rinduilah Allah Azza wa Jalla dengan kita mengingat dosa-dosa kita dan istighfar pada Allah dan mengharapkan ampunan dari Allah. Iya, dan mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla dan mengingat nikmat-nikmat Allah itu insyaallah rindunya masya Allah. Tapi itu kadang-kadang hanya di momentum ketika iman kita lagi naik. Cuman iman bertambah atau berkurang itu juga bergantung setelah kehendak Allah, kehendak kita juga ya ayo dong gitu loh. Jangan menunggu entar nggak ada entarnya, nggak jadi. Ya, jadi asyauq ila liqa'ih, rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu juga ada hadisnya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka sungguh Allah Ta'ala ingin bertemu dengannya. Tapi siapa yang pengen bertemu dengan Allah? Orang yang bergelimang maksiat dan tidak ada penyesalan di hatinya, itu tidak pengen ketemu dengan Allah, pasti itu. Walaupun dia ngomong, aku rindu Allah, aku rindu Rasulullah, aku cinta Rasulullah, enggak, bohong. Seandainya engkau memang rindu pada Allah dan engkau menginginkan ketemu Rasulullah, menginginkan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka yuk taubat, gitu. Ya. Jadi itu orang-orang yang seperti ini mengenal Allah, mencintai Allah, senang berdekatan dengan Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka mereka itu memang mungkin harta mereka miskin misalnya, harta mereka nggak banyak, mereka nggak punya bagian dari dunia harta yang berlimpah, nggak. Tetapi mereka keluar dari alam dunia dari segi makna, dari segi hati, dan apa yang mereka rasakan adalah yang terbaik dari dunia, itu hal-hal ini insyaallah. Tapi nanti dilanjutkan badal adzan, setelah adzan insyaallah. Baik. Dikatakan kemudian oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, walaysa fid dunya na'imun yusbihu na'ima ahlal jannati illa hadha. Di dunia itu tidak ada kenikmatan yang menyerupai kenikmatan penghuni surga kecuali ini, yaitu kenikmatan mengenal Allah, kenikmatan mencintai Allah, kenikmatan berdekatan dengan Allah, kenikmatan rindu untuk bertemu dengan Allah. Itu segala kenikmatan di dunia apapun itu, nikmat makanan,
dan seterusnya. Nggak ada yang serupa dengan kenikmatan tadi. Ya, jadi segala kenikmatan dunia, duniawi belaka, itu jika terus ditambah, itu malah makin menyiksa sebenarnya. Ya, segala kenikmatan dunia belaka semakin bertambah, itu sebenarnya semakin terbebani. Tapi segala kenikmatan duniawi yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, seperti tadi mengenal Allah, mencintai Allah, senang berdekatan dengan Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, semakin bertambah, itu semakin nikmat. Adapun kenikmatan material duniawi belaka atau semisalnya, itu makin membuat kita semakin mengambil resiko. Kalau misalnya kita makan 3 hari sekali, taib, tambahlah sehari makan 4 kali, gimana? Akan ada risikonya. Ada risikonya. Kalau kita makan sampai kenyang, oke, kenyang. Saking sukanya nambah lagi sampai udah sesek bisa mati itu sedap. Itu manusia. Kalau misalnya terus menerus untuk dunia, kenikmatan duniawi. Apakah ada yang mengira di sini bahwasanya ketika seseorang membangga-banggakan koleksi mobilnya dan seterusnya, itu berarti dia tidak mengambil risiko? Besar risikonya, pajaknya, maintenance-nya dan seterusnya. Kayak begitulah kenikmatan duniawi, jemaah sekalian. Yang jemaah sendiri udah lebih berpengalaman dalam masalah ini, lebih tahu lah dengan pengalaman hidup masing-masing dari segala bidangnya. Maka kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-tib. Aku ini dibuat cinta terhadap dunia kalian, itu dua hal saja yang aku cintai dari dunia ini. An-nisa wat-tib, perempuan dan minyak wangi. Ya. Masalah dunia yang aku cintai betul-betul cuma 2, kata Nabi SAW, perempuan dan tib, minyak wangi. Itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan atau wajar jika ini menjadi dalil wajar jika seseorang menyukai suatu bidang duniawi yang mubah, yang boleh, itu boleh. Seseorang suka otomotif misalnya, fadl. Tapi jangan berlebihan, itu aja. Jangan israf, jangan melampaui batas, jangan mubazir, gitu aja. Ya. Nah, seseorang suka desain duniawi, boleh. Jadi dunia ini ada boleh yang disukai dengan sesuai porsinya aja. Adapun Nabi SAW menyukai di bagian dunia ini perempuan dan parfum, minyak wangi. Nah, dulu nggak ada parfum, ya. Minyak wangi, dulu ada minyak. Jadi nggak ada parfum yang spray, itu nggak ada dulu. Di zaman Nabi cuma ada tip, minyak wangi, ya. Parfum itu kan parfum, yaitu bukan minyak wangi asli, ya, tapi tambahan dengan alkohol dan semisalnya. Taib. 2 hal ini, nisa itu pun bukan berarti Rasulullah ada perempuan dia suka, enggak gitu. Maksudnya yaitu beliau suka menikahi perempuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran. Enggak seperti kalau kita paling maksimal 4, kalau Rasulullah SAW diberikan lebih enggak masalah. Allah bolehkan. Itu satu. Dan kemudian tib, minyak wangi. Ya, sampai Rasulullah SAW juga meminyaki jenggotnya, dan Aisyah juga pernah meminyaki dengan minyak wangi rambutnya. Jadi rambut juga diminyak wangi sampai
Juga pernah kelihatan di jenggotnya ada putih bekas minyak wanginya gitu. Itu Rasulullah SAW. Makanya dikatakan memakai minyak wangi apalagi untuk ibadah itu sunnah Rasulullah SAW karena Rasulullah melakukannya. Dan menikah dengan perempuan juga merupakan sunnah Rasulullah dan sunnah para nabi juga keumumannya. Nah, dan dengan bahasa Rasulullah hubbiba ilayya, dibuat suka saya dibuat suka terhadap dunia kalian, yaitu dari dua sisi, perempuan dan minyak wangi. Yang kedua, kalimat kedua, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan qurrata ain. Nah, qurrata ain saya dijadikan di salat. Apa itu qurrata ain? Ma taqirru bihil a'yun atau ain, yaitu yang membuat mata itu sedap memandangnya, yaitu membuat hati itu tenang, membuat hati itu senang, itu salat. Untuk dunia pakai lafal hubbiba ilayya, untuk salat ibadah pakai qurrata ain. Dan qurrata ain itu lebih tinggi daripada habib. Kalau antum bilang Pak, ya habibati gitu, misalkan istri. Ya habibati. Kira-kira istri-istri Bapak tahu nggak arti habibati, Pak? Tahu kan pernah di Irak, Pak. Ya habibati. Ya habibati gitu. Ya. Artinya sayangku kan? Tapi kalau misalnya bilang ya qurrata aini, nggak ngerti, tambah nggak ngerti lagi itu. Qurrata ain itu adalah penyejuk mataku. Kita suka sesuatu, tapi belum tentu sejuk mata kita melihatnya. Cuman suka doang gitu loh. Gimana Pak? Ini bagus ya Pak? Bagus. Tapi ya nggak sejuk-sejuk, biasa aja gitu. Artinya qurratu ain itu adalah sesuatu yang kita suka, yang kalau kita lakukan atau kita melihatnya atau kita mendengarnya, itu hati kita tenang. Gitu loh. Itu namanya qurratu ain. Itu lebih dari sekadar suka. Lebih dari sekadar suka. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada seorang suami suka sama istrinya karena cantik istrinya. Ya. Cantik Masya Allah. Kalau udah dandan, Masya Allah cantik. Iya. Tapi belum, nggak sampai derajat qurrata ayun. Bisa kayak gitu, nggak sampai derajat qurrata ayun. Ya suka karena emang dia cantik secara zat, makanya saya laki-laki suka sama dia gitu. Tapi ada juga suami, istrinya nggak cantik-cantik amat, tapi taat, nurut, kemudian sabar, dan kalau mijit enak misalnya, dan seterusnya. Ini kalau ketemu dia, ya Masya Allah, seneng hati, ngeliatnya seneng, ngeliatnya tuh pengen deket terus sama dia. Nah ini qurrata ain namanya. Gimana Pak? Nah, untuk perempuan dan juga minyak wangi, Rasulullah suka. Tapi kalau untuk qurratu ain, Rasulullah jadikan itu salat. Lebih utama salat. Nah, jangan kebalik jemaah. Ini berarti sukanya Rasulullah pada bagian dari dunia tidak merusak salatnya. Banyak dari kita, sukanya kita pada bagian dari dunia merusak salat kita. Itu kenyataannya. Kenapa? Karena salatnya tidak dijadikan, dibalik. Yang dijadikan qurratu ain dunianya. Sementara salatnya dan amalan solehnya itu kadang cuma selingan saja. Iya, begitu jemaah sekalian. Ya. Nah, sekarang apakah salat kita dirusakkan oleh pikiran dunia kita? Tanya masing-masing jemaah. Apapun itu. Tentang apapun itu. Ya, saya nggak tahu problematika jemaah sekalian. Ya, ada problematika salat, minta sama Allah Azza wa Jalla. Betul. Tapi bacaan jangan rusak, pikiran tuh jangan uring-uringan. Tetap mana ini salat, saya sedang menghadap Allah Azza wa Jalla, saya sedang meminta sama Allah di sini. Iya.
Terutama kalau habis debat, habis kesel sama orang. Nah, itu tuh rusak salatnya tuh. Ke bawah itu. Kadang-kadang kesel sama anak-anak, bercanda. Jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu rusak itu. Ya salah anak juga sih. Ya. Tapi coba jadikan salat qurratu ain. Dunia hub. Boleh suka tapi sekadarnya saja. Ya begitu jemaah sekalian. Ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Nanti insyaallah ini hadis ini ada lanjutannya, pembahasannya oleh Ibnu Qayyim, kita lanjutkan pada 2 pekan lagi insyaallah taala. Khalas, kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat jemaah sekalian rahimakumullah, dan mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan pada kita semua supaya bisa beraktivitas dengan baik insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.